serbaguna ramah gempa. Assalamualaikum, sahabat Aiman Cianjur. Video kali ini akan meliput kegiatan peresmian Aula Serbaguna Ramah Gempa di Kampung Tunggilis Pojok, Desa Ciputri, Kecamatan Pacet Cianjur. Persembahan dari Sampurna Volunteer Club, Sun Senyum untuk Negeri. Kang Willy perwakilan SVC menyampaikan, dari karyawan PT HM Sampurna yang tergabung dalam Sampurna Volunteer Club, tentunya berharap dengan adanya Aula Serbaguna ini dapat digunakan dengan baik, dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat Desa Ciputri. Lalu Profesor Sarwi, yang dampingi oleh Cipta Chandra Tim Museum Gempa Cianjur. Profesor Sarwidi, Kepala Museum Gempa Indonesia, menyampaikan, Aula Serbaguna ini sangat istimewa. Mengapa? Aula sederhana ini kita desain sesuai alam di sini. Ciri-cirinya ketahanan gempa itu pada bidang strukturnya, seperti kolom pondasi, balok, lalu keamanan gempanya bagaimana. Bagian non-strukturnya kita perhitungkan. Jadi ada tembok-temboknya, dan diisi kualitasnya syarat-syaratnya. Nia Novi Hertini, Kades Ciputri yang didampingi oleh Babinsa dan Kamtipmas, menyampaikan pada Aiman Cianjur, harapannya dengan diberikannya Aula Serbaguna dari Sampurna Volunteer Club, Sun Senyum untuk Negeri, tentunya dapat berguna bagi masyarakat, di mana nanti aula ini juga dapat jadi tempat titik kumpul, jikalau ada lagi terjadi gempa susulan. Saksikan video podcast dan liputannya di YouTube Kang Firman Hidayat, dengan pembawa acara Mang Karni. Bagi teman-teman yang mau belajar tentang edukasi kegempaan silahkan subscribe YouTube-nya @prof.sarwidi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube Kang Firman Hidayat. Jangan lupa subscribe Kang Firman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Haji Herman Sherman, Bupati Cianjur, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kang Firman Hidayat, Aiman, Kang Kabayan, Nyai Iteng, YouTuber. Semoga Allah memberikan keberkahan, umur, dan sehat selalu. Dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Hatur nuhun. Wabillahi wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ayeuna hancur porak-poranda. Warung si ibu nih. Parabola tinggal sebelah. Oh, ini yang rumah panggung ya. Oke, tenda dari Kemensos. Berarti tenda, ya bagusnya tenda-tenda Kemensos. Ribu rumah hancur, Cianjur hancur. Gempa Cianjur, ribuan orang mengungsi, menyelamatkan jiwa yang masih ada. Gempa Cianjur sudah sepekan, tapi getaranmu sampai saat ini tak henti-henti. Gusti Nu Maha Agung. Oke, posko pertama yaitu di Kampung Tunggilis Pojok RT 3 RW 2 Pacet. Dingin hati dan dingin di palua sunyi, tidur kabar parito babilang hari, sampai rasa di dada
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berada di Desa Ciputri, Kampung Tunggilis Pojok, sana gitunya, di RT 03 RW 02. Jadi sekarang akan ada peresmian aula serbaguna, yaitu dari Sampurna Plonter Club bersama Sun Senyum untuk Negeri. Nah, ini kolaborasi yaitu dari karyawan atau dari Sampurna ya. Jadi ini aula serbaguna. Nanti kita akan podcast atau wawancara dari pihak Sampurnanya, terus nanti dengan Profesor Sarwidi dari Museum Gempa, dan nanti juga dengan Ibu Kades dan didampingi oleh Nabi. Oke, lanjutkan. Berbilang hari sampai rasa di dada disasar rindu, rindu-rindunya hati, rindu nan tak berapi, denai kini surang diri. Saya juga butuh nilai. Kalau juga bukan nilai, itu kita kerjasamakan. Terus ada lagi yang terakhir media massa ya. Mudah-mudahan ini cukup media massa. Walaupun yang di sini sekian, Bapak Ibu sekalian ada punya Facebook, Instagram, terus mereka punya 5.000, 10.000. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 50 kali 10.000. Ini 500.000 berapa detik kemudian kalau kita mau upload. Bayangkan 100.000. Ya, macet semua. Nah, terus artinya sampai di situ. Ini kedua, ini pakai yang Sampurna ini adalah dunia usaha, ya dunia usaha. Terus masyarakat yang mana? Itu volunteer. Mahasiswa saya itu banyak ya dari segi masyarakat. Bukan saya juga banyak. Ada yang mau antisipasi bencana. Nah itu nanti yang bayar siapa? Masyarakat. Karena masyarakat itu kalau sudah mulai wisata, itu dia sudah siap uang. Pemerintah yang mengizinkan, masyarakat nanti yang ikut membiayai dan memanfaatkan karena dia sebagai tempat wisata, ya. Terus pendapat usaha boleh mensponsori itu di situ. Karena itu juga sponsor. Terus akan Hitung, malik ade hitung. Nah, oke, 1, 2, 3. Oke, nanti gunting pita. Ya, aula di Cianjur ini ya bisa di Desa Tunggilis ya, Ciputri ya, di
Cianjur ini adalah aula yang cukup besar ya untuk masyarakat, dan itu menggunakan konsep ramah gempa. Saya sebagai yang ikut dalam partisipasi sebagai ahli bersama tim Museum Gempa Profesor Dr. Sarwidi dan komunitas Barataga Bangunan Rumah Rakyat Gempa, kita mencoba untuk berkontribusi semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan dengan constraint apapun, termasuk constraint dengan anggaran yang ada, dan kita membantu teman-teman dari Sampurna Volunteers Group ya. Nah, itu sehingga kita sangat senang lah bisa berpartisipasi di sana, dan saya salut dengan teman-teman Sampurna Volunteers Group yang telah memulai inisiasi sehingga bisa terjadi rumah yang seperti ini yang luar biasa lah. Ya, warganet, alhamdulillah pada hari ini kami dari Firman Hidayat TV bisa bertemu dengan Pak Profesor Sarwidi dan juga Pak Cipta Chandra dalam kegiatan peresmian Aula Serbaguna Ramah Gempa di Kampung Tunggilis, Desa Ciputri. Kita ngobrol dengan Pak Prof terkait kriteria rumah tahan gempa itu seperti apa. Pak Prof bisa dijelaskan, Pak Prof? Oke, terima kasih Kang. Jadi ini kita pasti aula di desa Aula Ciputri, Desa Ciputri. Ciputri ya, Desa Ciputri Tunggilis ya, di Kabupaten Cianjur ini istimewa. Mengapa? Karena aula sederhana itu memang sudah kita desain sesuai dengan alam yang ada di sini, sesuai dengan permintaan dari teman-teman Sampurna Volunteers Group dan teman-teman Senyum untuk Negeri dan teman-teman masyarakat yang ada di sini ya. Jadi ciri-cirinya ya ketahanan gempa itu pada bidang strukturnya ya. Dari tahan gempa itu ya bagian struktur, bagian kolom, pondasi, balok ya kita buat. Terus keamanan gempanya apanya? Bagian non strukturnya juga kita perhitungkan. Jadi ada tembok-temboknya, itu ada kolom-kolom praktis kalau perlu sejak awal, dan juga diisi dengan atau kualitasnya juga harus ada syaratnya ya. Walaupun tembok itu bukan bagian struktur untuk bangunan ini, tapi nanti kalau ambruk bisa berbahaya. Dan termasuk juga aksesoris yang ada di situ itu sudah kita kita siapkan untuk kuat ya menahan gempa. Tapi tentu itu adalah upaya manusia semaksimal mungkin ya. Nanti Tuhan yang akan menentukan, misalnya gempanya lebih besar dari itu ya tentu akan rusak, tapi mudah-mudahan ya minimum ya, kita minta kepada Allah ya minimum ya, syukur tidak rusak sama sekali sehingga tidak ada kerjaan. Dan ini juga ramah gempa, jadi tidak ada aman ramah apanya, karena selain tadi strukturnya tahan gempa, non strukturnya juga aman gempa. Di sini akses dan wilayah ini juga tempat termasuk titik kumpul ini adalah yang terjadi adalah ramah gempa. Jadi memang masyarakat bisa berkumpul di sini jauh dari bangunan yang lain, lebih aman gitu ya. Jadi memang dibuat ramah gempa. Pintunya juga dihitung lebar, tidak dengan jumlah kapasitas sekian, atau pintu 3 lebar untuk bisa keluar pada saat terjadi bencana itu gitu. Karena kalau di dalam ya siapa tahu gempanya besar sekali, atau ada hal-hal yang karena bangunan sudah mulai tua, antar generasi, mungkin ada bagian-bagian yang sudah rusak berkarat kan. Kita tidak seperti baru seperti ini, sehingga itu untuk mengantisipasi ke sana itu tempat-tempat untuk evakuasinya dan tempat-tempat titik kumpulnya itu adalah sudah ramah terhadap ya. Bagi masyarakat Cianjur ataupun warganet dimanapun Anda berada yang ingin belajar tentang rumah gempa, tentang kegempaan, ini bisa juga berkunjung ke Museum Gempa punya Pak Prof. Pak Prof itu Museum Gempa itu di mana dan fungsinya sebagai apa, Pak Prof? Bisa Jadi dijelaskan? Museum Gempa itu kita mencoba untuk mendokumentasi kejadian-kejadian gempa terutama di Indonesia ya, walaupun di luar negeri juga ada. Terus sukses story gagal ya. Terus kita pernah gagal juga di mana untuk pelajaran ke depan ya. Jadi ada failure story, ada sukses story. Kalau pas sukses ya membuat bangunan tahan gempa, wah yang lain ambruk, ini tidak. Ya kita perbuat seperti itu baik bagaimana. Kita kembangkan bangunan yang seperti itu. Adanya di Jogja ada ya, tapi di Bandung juga ada ya. Terus nanti juga akan di wilayah-wilayah yang lain akan segera ada. Tinggal diketik saja di Google atau ChatGPT atau YouTube, ditulis Museum Gempa Sarwidi gitu saja, nanti akan ada petunjuknya ke sana, bagaimana ke sana dan sebagainya, sudah lengkap. Ya, Pak Prof, sebelum tutup
saya ingin nanyakan, ini manfaat masyarakat belajar tentang kegempaan. Itu manfaatnya seperti apa menurut kajian Pak Prof nih? Jadi kalau kita berpikir manfaat, jadi yang akan mendapatkan risiko itu juga masyarakat, yang akan mendapatkan benefit juga manfaat masyarakat ya. Karena hidup itu kan ada risiko, ada benefit ya, ada potensi untuk gagal, ada potensi untuk berhasil. Nah, oleh karena masyarakat nanti juga menjadi subjek yang akan kalau terjadi bencana, masyarakat yang akan terjadi, sehingga kita mulai memtransfer mindset bahwa ini tanggung jawab bersama, menanggung bersama. Caranya apa? Bersama tidak sama, perannya tidak. Masyarakat ikut, misalnya sosialisasi giat ya di mana-mana pun, baik online maupun offline ya. Para pakarnya ya ringan tangan, ringan pikiran untuk membantu masyarakat, sehingga semua bekerja, karena siapapun kalau ada terjadi bencana itu semua menjadi subjek ya. Betul. Bahkan menjadi objek dan subjek juga, sehingga masyarakat ya yang tertimpa kena itu ya masyarakat, sehingga harus menyadari itulah tugasnya, tugas menyelamatkan dirinya sendiri, itu berarti meringankan masyarakat yang lain ya. Oke warganet, bagi masyarakat Cianjur yang ingin melihat Aula Serbaguna Ramah Gempa bisa datang ke Kampung Tunggilis, Desa Ciputri. Dan bagi yang ingin belajar tentang kegempaan, termasuk juga rumah tahan gempa, bisa klik di Google Rumah Tahan Gempa Profesor Sarwidi. Saya Mang Karni dan juga Pak Prof mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Alhamdulillah pada hari ini kita selesai melaksanakan acara peresmian Aula Serbaguna Ramah Gempa. Bangunan ini merupakan salah satu bantuan dari Sampurna Volunteer Club. Di samping saya ada Kang Weli. Ya, Kang Weli. Damang. Alhamdulillah Kang Weli. Alhamdulillah ya. Kang Weli, harapan Anda dengan adanya aula ini bagaimana nih dari pihak Sampurna? Ya, dari teman-teman karyawan PTM Sampurna TBK yang tergabung dalam Sampurna Volunteer Club, tentunya berharap bahwa gedung ini bisa dimanfaatkan dengan baik, ya kan, bisa dimaksimalkan untuk sepenuhnya kepentingan warga Desa Ciputri dan khusus kampung di sini. Ya, gitu. Kampung. Terus selain bantuan ini, Kang Weli, bantuan apa saja nih dari grup Sampurna ketika terjadi gempa kemarin bisa disampaikan? Ya, di akhir 2022 pada saat itu kami telah memberikan bantuan berupa selimut, itu kurang lebih sebanyak 1.400, kemudian ada juga terpal 910 unit, dan kami juga mengirimkan tim Sampurna Rescue untuk membantu evakuasi di Cianjur sini. Waktu itu di bulan November hingga di awal tahun 2023. Untuk bangunan Aula Serbaguna ini kan ini perdana di sini nih. Apakah ada rencana bikin di mungkin di desa yang lain atau memang cuma di sini saja nih programnya? Untuk saat ini dari bantuan yang kami kumpulkan dari teman-teman karyawan masih mencukupi hanya untuk satu gedung saja. Jadi alhamdulillahnya dengan kumpulan dana yang dari karyawan kami bisa mencukupi untuk membangun ini yang kami sangat ingin punya konsep aula yang ramah gempa, karena kan tadi seperti yang Profesor sampaikan bahwa ada patahan-patahan yang ada di Cianjur, patahan baru, sehingga harapannya kalau kita punya aula yang ramah gempa ini meminimalisir resiko ke depannya. Ya, jadi warganet khususnya mungkin wilayah yang terkena gempa, desa-desa yang ingin melihat konsep aula ramah gempa mungkin bisa datang ke Desa Ciputri. Desa Ciputri. Ya. Nanti mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, bisa ngobrol dengan Buka Desa, dan tentunya mungkin dari pihak Sampurna ini kalau ibarat orang Sunda mah bisi cemburu sosial. Kenapa saya nggak dapat? Ya memang salah satunya di sini dulu ya. Oh, di sini. Ya mudah-mudahan. Ya. Tapi ini juga warganet semua. Bukan yang pertama dan yang terakhir. Intinya tadi sudah dalam sambutannya kalau disampaikan bahwa Sampurna memiliki komitmen membangun masyarakat. Itu ada 1.400, kemudian terpal 910 unit. Satu langsung kami sampaikan Ciputri. Di samping saya ada Ibu Kades sama Babin Kamtinas sama Pak Babinsa yang kasep-kasep, dan Ibu Kades yang gelis daimah hijina jadi gelis. Bu Kades, harapan Anda dengan adanya aula ini seperti apa? Harapan saya dengan diberikannya aula dari SUN dan Sampurna Volunteer Club tentunya
bermanfaat untuk masyarakat. Karena kita tahu sendiri bahwa bangunan semegah ini tentunya harus membawa kemanfaatan untuk masyarakat, khususnya mungkin masyarakat di Kampung Tunggelis Pojok. Ya, Bu, bisa diceritakan nih Bu, di sini waktu gempa nih berapa rumah yang rusak nih di desa ini? Terus bisa sampai dapat bantuan ini ceritanya bagaimana Bu? Bisa disampaikan biar jadi inspirasi nih Bu. Ya. Kebetulan Kampung Tunggelis Pojok ini adalah termasuk dari zona merah patahan lempengan dari Sesar Cugenang. Ke masyarakat di sini rumah-rumahnya banyak yang rusak. Perhatian dari SUD ini datang ketika melihat banyak warga masyarakat ini menjadi korban dan tinggal di tenda-tenda pengungsian. Melalui kesadaran mereka, mungkin motivasi mereka untuk membangun dan untuk membantu masyarakat di Desa Kampung Tunggelis Pojok, mereka berinisiatif untuk memberikan satu aula di mana nanti bisa dipergunakan sebagai titik kumpul jikalau ya amit-amit kita tidak mau mengalami musibah gempa lagi. Mudah-mudahan bangunan ini bisa menjadi pusat titik kumpul untuk masyarakat jikalau nanti terkena musibah. Kedepannya bangunan ini juga bisa dipergunakan untuk masyarakat mendapatkan edukasi mengenai bencana gempa bumi. Ya, warganet sekalian, khususnya bagi masyarakat Cianjur yang ada di zona gempa ya Bu ya. Berarti kurang lebih berapa desa Bu totalnya? 160 berapa? Sekian ratus desa yang ingin mungkin studi banding terkait aula ramah gempa bisa datang ke Desa Ciputri. Betul. Bisa menghubungi Ibu Kadesnya atau Pak Babinsa, Pak Babin Kamtinas gitu kan. Kita sama-sama belajar ini, kita jadikan hikmah ya Bu ya, bukan kecemburuan sosial. Kok Desa Ciputri mah dapat, saya nggak dapat kan begitu. Ini mungkin anugerah dari Allah ya. Kita supaya tempat lebih barokah, kita jadikan juga Bu, mungkin ada pertemuan-pertemuan Bu di sini biar yang para kades yang lain ya bisa strukturnya bisa dipelajari. Bisa, kalau ada rezeki mungkin di desa-desa yang lain juga bisa dibangun. Betul. Nah, sebelum closing nih Bu, mungkin ini perwakilan ini kalau nggak ngobrol nih kurang-kurangnya nih, kurang upload. Ya, kita ke Pak Babin nih, Pak Babin. Pak Babin, suasana hati ketika desanya dapat bantuan ini bagaimana nih? Bisa disampaikan. Baik. Saya sebagai Babin Kamtimas beserta Pak Babinsa tentunya dengan adanya bantuan bangunan gedung serbaguna ini tentu kami sangat senang karena ada tempat bagi masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul ataupun ada acara, ini bisa dimanfaatkan terutama lagi ya untuk anak-anak kecil usia dini yang belum sampai saat ini di kampung ini belum ada PAUD. Jadi bisa dimanfaatkan juga. Namanya serbaguna yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk segala kegiatan tentunya yang positif. Ya. Gitu. Nah, ini berbicara gedung nih Bu, ada yang suka lupa ketika kita dapat bantuan perawatan. Oh iya. Dan juga tim yang rawat nih dari Bu Kades, Bu Pak Babinsa atau Pak Babin Mas, program untuk perawatan nih apa? Jadwal perawatannya nih kira-kira melibatkan RT RW gimana nih supaya bangunan ini terawat? Ada, silakan bisa disampaikan nih. Memang kalau untuk perawatan sudah dibentuk. Tim perawatannya sudah dibentuk. Sama RT RW yang langsung dikasih SK sama Bukades. Siap. Nah, berarti alhamdulillah ya warganet. Jadi Bukades ini responsif. Artinya kalau dapat bantuan, tim perawatannya juga langsung dibentuk gitu ya. Ya, oke, warganet, alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih buat Sampurna yang sudah memberikan bantuan untuk Desa Ciputri dan juga atas nama masyarakat Desa Ciputri ya Bu Kades dan yang lain-lainnya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat masyarakat sini ya Bu ya. Amin. Saya Mangkarni, kita sama-sama berjuang untuk Cianjur bangkit Bu. Ada motonya Bu atau apa? Ada yang dari tadi silahkan. Ini bisa ditonton sama Pak Bu. Langganan ini. Ya, yelnya siapa ya? Saya pandu. Cianjur, Manjur, Pacet, Jaya, Ciputri, Gemilang. Oke, cek audio cek. Oke, ini teman-teman Limnas dari Desa Ciputri, Kecamatan Pacet.
Kabupaten Cianjur. Pahan sip. Ini Bu RT nih, Bu RT. Jadi Bu RT berapa nih, Bu? RT berapa? RT 3 RW 2. Kampung Putri, Tunggilis. Tunggilis Indah sekarang Pojok. udah Tunggilis Indah. Oh, Indah. Mantap. Pojok Indah. Pojok Indah. Nah, ini teman-teman dari teman-teman Karang Taruna. Nah, Kang Budrik, yuk tinggal itu anak buah Kang Budrik.